Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan karangan Said Zaini Dahlan. Kita harus tahu pengarang kitab sebelum mengambil ilmu beliau kan. Kalau matan jarumnya karangan siapa? Karangan siapa? Matan jarumnya. Siapa yang ngarang? Nggak sah ngambil ilmunya, nggak tahu namanya. Syekh Daud Sanhaji. Syekh Daud Sanhaji. Ada di sampulnya Daud Sanhaji kan. Ini syarahnya Mukhtasar Jiddan, pengarangnya Said Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah. Udah almarhum. Nah, jadi kemarin kita ulang sedikit, al-kalamu wal lafdul murakkabul mufid. Kalam lafad, kemudian murakkab. Arti lafad suara yang ada huruf jaidah. Arti murakkab dua kalimat atau lebih. Sekarang mufid. Ngapa Ustaz? Bentar lagi habis. Sabar. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami'i. Itu Ustaz? Wal mufidu ada? Dan bermula mufid. Mufid yang ada dalam jarumiyah. Al kalamu wal lafdul murakkabul mufidu. Kan ada mufidu sana. Ini sekarang dijelaskan mufid itu apa. Wal mufidu dan bermula yang dimaksud dengan mufid itu sesuatu afada yang memberi faedah, ianya sesuatu. Afada fi'il madhi, fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Dan bermula mufid itu sesuatu afada yang memberi faedah oleh sesuatu. Oleh juga boleh di dalamnya. Faidatan akan satu faedah. Yahsunus sukutu yang baguslah diam. Yang bagus oleh diam, fa'il. Yahsunus sukutu yang bagus oleh diam, alaiha di atasnya faedah. Kembali faedah. Siapa yang diam? Minal mutakallimi dari pembicara, wasami'i dari pendengar. Jadi kalam lafaz tersusun mufid memberi faedah. Apa maksud memberi faedah? Arti memberi faedah sesuatu yang ucapan yang ada faedahnya. Artinya pembicara pendengar kalaupun diam dia udah paham. Nah, itu faedah. Contohnya Kaqoma Zaidun. Apa arti qoma Zaidun? Berdiri oleh si Zaid. Berarti kita udah tahu si Zaid berdiri. Ngapain berdiri? Terserah dia kan. Yang penting kita paham. Nah itu, kita paham, itu maksud ada faedahnya, kita paham mengerti. Zaidun qaimun, si Zaid itu orang yang berdiri. Oh ya udah. Nah, itu kan namanya kalam. Jadi qoma Zaidun itu satu kalam. Ada fi'il, ada fa'ilnya, ada lafadznya, ada murakkabnya tersusun dari fi'il dan fa'il, ada faedahnya, kita paham maksudnya. Nah, di faedah paham maksudnya. Nah itu. Kalam lafadz tersusun memberi faedah. Mana memberi faedah bisa dipahami kalau didengar. Nah, qoma Zaidun, bangun si Zaid. Zaidun qaimun. Nah, si Zaid itu yang berdiri. Cuma kalam pertama qoma Zaidun fi'il dan fa'il. Qoma fi'il Zaidun fa'il. Artinya fi'il dan isim, ya kan? Kalau Zaidun qaimun isim kedua-duanya. Isim pertama namanya mubtada, isim kedua namanya khabar. Nah, al masjidu kabirun. Nah, itu satu kalam. Lafaz ada, murakkab ada, faedah juga ada kan? Masjid itu besar, ada faedahnya. Nah itu. Ya. Ada apa? Aman. Apa itu? Lagi muzakarah Ustaz. Ya. Fa inna kullan minhuma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami. Kita kembali ke ya. Mundur untuk lari lebih cepat Ustaz. Iya. Bukan mundur untuk kabur kan? Iya. Nah, itu mundur untuk melompat lebih jauh. Jangan segan-segan. Daripada double pelajaran kan enggak paham-paham. Nah itu. Fa inna kullan minhuma. Maka bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya kembali ke qoma Zaidun dan Zaidun qaimun. Fa inna kullan minhuma, maka bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya qoma Zaidun qaimun itu afada. Khabar inna. Afada faidatan. Memberi faedah ianya tiap-tiap. Faidatan akan satu faedah. Yahsunus sukutu. Yang baguslah oleh diam. Alaiha di atasnya faedah. Siapa yang diam?
minal mutakallimi dari orang yang berbicara, wasami'i dan pendengar. Sudah maknanya Ustaz. Jadi qoma Zaidun. Fa inna kullan minhuma, tiap-tiap dari keduanya, maksudnya qoma Zaidun qaimun. Itu ada faedahnya. Yang tadinya kita nggak tahu si Zaid berdiri, sekarang kan udah tahu. Nah, jadi pembicara kalau mau diam udah boleh, pendengar pun nggak perlu bertanya. Itu kalam. Beda lagi. Walaupun ada lafadznya, ada murakkabnya, tapi nggak ada faedah, nggak disebut kalam. Contoh, jika Ustadz Tasfin datang, inja'a Ustadz Tasfin, jika datanglah Ustadz Tasfin, itu kan panjang, ada 3 kalimat, ada lafadznya, tapi faedahnya nggak ada, karena orang masih menanti-nanti. Kalau Ustadz Tasfin datang terus ngapain? Yang itu, nah itu belum ada faedahnya, karena syarat belum ada jawabnya, ya kan? Inja'a Ustadz Tasfin, jika datanglah oleh Ustadz Tasfin, orang masih menanti-nanti. Jika beliau datang, kenapa? Kita segera mulai pelajaran. Nah, kalau ada tambahan itu baru kalam, ada faedah. Dah. Wahiyal ikhbaru bi qiyami Zaidin. Wahiyah kembali ke faedah. Wahiyah dan dianya faedah. Wahiyah kembali ke faedah. Muannas ya. Cara mengembalikan dhamir kan? Faedatun muannas, hiya juga muannas. Wahiyal ikhbaru bi qiyami Zaidin. Dan dianya faedah itu ikhbar, pemberitahuan atau informasi. Ikhbar, pemberitahuan, bi qiyami Zaidin, dengan bangunnya si Zaid, dengan berdirinya si Zaid. Ngopi Ustaz? Ya terus. Tak bisa ngopi baru. Masya Allah. Merokok enggak? Barakah banget, Masya Allah. Nah itu dia. Nah itu. Apa faedah yang kita dapatkan dari qoma Zaidun qaimun? Oh, kita tahu qiyam Zaid, si Zaid berdiri. Ya. Ini panjang pembahasannya. Sebenarnya udah paham Ustaz nih. Baca lagi. Fa inna sami'a. Fa inna sami'a. Kenapa kita baca sami'a? Masuk huruf inna. Inna. Apa tugas inna? Apa? Apa tugasnya? Sibul isma wa tabaul khabar. Oke, jadi sami'a isim inna. Fa inna sami'a kan? Udah kan Anda bisa baca gundul kan? Iya. Masya Allah. Fa inna sami'a. Maka sesungguhnya orang yang mendengar. Jadi inna butuh kepada isim, tinggal cari khobarnya. Nah, fa inna sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a itu langsung di situ itunya, itu khobarnya. Jumlah idza nanti. Idza sami'a, bila mendengar oleh si sami' tadi. Sami'a fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke sami'a. Maka sesungguhnya pendengar idza sami'a, bila mendengar ianya pendengar. Zalika maf'ul sami'a, akan demikian. Demikian qoma Zaidun qaimun. La yantadiru syai'an akhara. La yantadiru. Apa? La? Oh, bukan. Yantadiru yang benar. Menanti. Bukan yanduru melihat. Undur melihat kan? Ini yantadiru menanti. Tambah ada. Nah, itu salah catatan. Fa inna, mana tadi? Fa inna sami'a, maka sesungguhnya pendengar itu idza sami'a, bila mendengar ianya pendengar akan demikian, niscaya la yantadiru, tidak menanti ia syai'an akhara, akan sesuatu yang lain. Ya tawaqqafu alaihi, yang terhenti, yang tergantung kepadanya sesuatu, alaihi kembali ke syai'an. Ya tawaqqafu, yang tergantung kepadanya sesuatu, tamamul kalami, oleh sempurna kalam. Fa'il ya tawaqqafu. Nah, itu dia yang cerita tadi. Ketika orang mendengar qoma Zaidun qaimun, dia udah paham, nggak perlu menunggu lagi kan? Udah. Nah, tapi kalau orang yang berbicara mau nambah bicara ya terserah dia. Yang penting dia bilang qoma Zaidun, kita udah paham. Ya kan? Kita nanya si Zaid kemana? Si Zaid ke pasar, kan kita udah paham, udah cukup. Nah, itu namanya faedah. Nah, artinya si Same nggak perlu menanti yang lain kan? Udah paham dia. Nah gitu aja penjelasannya. Wayah sunu aidan sukutul mutakallimi. Wayah sunu aidan, dan bagus pula oleh sukutu fa'il yahsunu. Wayah sunu aidan, bagus pula oleh sukutul mutakallimi, oleh diamnya orang yang berbicara. Nah, ini panjang lebar ceritanya. Yang penting mufid, ada faedahnya udah. Nah, yang penting i'rabnya sebenarnya. Sambil belajar i'rab. Dah. Lanjut lagi. Wa kharaja bil mufidil murakkabu ghairul mufidi. Wa kharaja bil mufidi al murakkabu ghairul mufidi.
dan keluar dengan kata mufid. Ini mufid yang ada dalam matan Jurumiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu. Mufidu kan? Kharaja, keluar dengan syarat mufid. Nah, keluar dengan kata mufid, al-murakkabu oleh apa keluar? Murakkabu fa'il kharaja. Oleh murakkab ghairul mufid yang tidak berfaedah. Kalam lafaz tersusun ada faedah. Berarti keluar dengan kata ada faedah kalau nggak ada faedahnya. Walaupun dia murakkab. Dia ada lebih dari satu kata, dua kata. Tapi nggak paham kita. Nah, itu namanya nggak ada faedah. Nggak disebut kalam. Mana contohnya? Nahu contohnya. Ghulamu Zaidin. Budak si Zaid. Nah, kan? Itu murakkab. Cuma namanya murakkab idhofi. Tahu murakkab idhofi? Murakkab mudhaf ilaih. Itu bukan kalam. Ya kan? Abdullahi. Kan dua kata tuh. Abdullah itu mufrad. Maksudnya gini, enggak disebut kalam. Kalau mufrad idhofah. Mudhaf ilaih. Nah, ulamu Zaidin, budak si Zaid. Baitullahi, rumah Allah. Ada orang ngomong rumah Allah. Kita belum paham. Ada apa dengan rumah Allah? Kan gitu? Nah, itu. Harus nunggu lagi. Rumah Allah itu di Mekah misalkan. Baru kita paham. Nah, kan? Budak si Zaid, ulamu Zaidin. Kita belum paham. Budak si Zaid dipukul orang. Baru kita paham kan? Nah, ini nggak disebut kalam. Tapi murakkab ya. Namanya murakkab idhofi. Murakkab mudhaf. Kemarin udah kita jelaskan idhofah itu artinya menggabungkan dua isim. Menggabungkan dua isim. Isim pertama disebut mudhaf, isim kedua disebut mudhaf. Penggabungan itu disebut idhofah. Ada idhofah, ada mudhaf ilaih. Usaha kita menggabungkan dua isim, Rasulullahi, Rasul dan Allah. Itu namanya idhofah. Isim pertama mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu majrur. Mudhaf ilaih selalu majrur. Kalau mudhaf itu bebas. Tergantung amel di belakangnya. Nah, kalau ada fi'il berarti dia fa'il, kalau ada inna berarti dia nasab. Nanti paham insyaallah. Penting semangat. Ada pertanyaan? Insyaallah. Ngerti atau tidak? Ada pertanyaan. Ada baru pertanyaan. ngerti atau tidak? Nah, itu. Kalau As-su'alu ada nisful pertanyaan ilm. berarti udah paham. Udah paham. Ngerti atau tidak? Ada dua kemungkinan kalau nggak bertanya. Karena udah paham atau Tapi karena tidak nggak paham sama Nggak sekali. paham. Ayo Ustaz, ayo. Tanyalah. Ngomongnya apa yang pikirkan? Kalau nengok cara nengok mudah penilai itu kayak mana, Ustaz? Mudah penilai? Mudah sama mudah penilai. Nah, gini, contohnya di Tandanya sini. mana, Ustaz? Kita cari dulu ya. Cari dulu. Mana aja dah. Yang gampang Dalam lah. kalimat yang Tak bisa dibaca. tengok dari baris John, tak bisa tengok dari yang punya Ustaz. Jarang udah pilih. Oke. Contohnya dari pertama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kenapa kita baca bi? Pertama pertanyaan. Tidak, Pak. Karena huruf jar. Memang huruf jar tinggal simai kan? Tinggal kita dengar. Orang Arab baca bi, kita baca bi. Kenapa baca ismi? Karena Masuk jar. masuk huruf jar. Makanya kita baca ismi. Sekarang kita nanya, kenapa kita baca Allahi? Mudah penilai dari Nah, itu nggak ada alasan lagi. Huruf jar dia nggak ada. Kita cari, ya penyebab jar cuma 3 doang. Masuk huruf jar, mudhaf ilaih, atau naat, ataf bayang nggak? Naat kepada, naat, ataf kepada majrur. Berarti kalau tidak ada yang itu, berarti dia mudah. Mudah ilaih, mudah. Gampang, keciri nanti. Memang nggak ada Kalau tanda tidak ada khusus apa, sih. Ustaz? Tidak ada huruf jar. Gini maksudnya. Nah, ini sebenarnya di akhir kitab. Gini. Kalau kita menemukan satu isim marfu, alhamdu, itu rafa, tanda rafanya dhammah. Itu ada 7 alasan. Kenapa kita baca alhamdu? Yaitu isim marfu. Alasannya, kalau dia fa'il misalkan. Kalau bukan fa'il, naib fa'il. Kalau bukan naib fa'il, mubtada. Kalau bukan mubtada, khobar. Kalau bukan khobar, isim kana. Atau khobar inna. Atau naik kepada marfu. Atau atah kepada marfu. Ya kan? Apalagi? Badal kepada marfu. Taukid kepada marfu. Kita cari 7-7-nya, pasti ada salah satu. Kalau kita baca alhamdu. Kalau kita baca alhamda, alasannya 15. Yaitu salah satu dari isim mansub. Kalau kita baca majrur, alasannya 3 nanti di akhir kita. Ada kala karena masuk huruf jar, ada karena jadi mudhaf ilaih, ada kala menjadi naat kepada majrur, menjadi ataf kepada majrur, dan seterusnya. Karena di sini sesudah ismi, huruf ataf nggak ada. Allahi kita naat kepada ismi nggak cocok. Karena Allahi ma'rifah, ismi nakirah. Syarat naat ma'rifah, nakirah nanti. Enggak?
Jadi salah satu alasan memang mutaf ilaih. Nah, itu nanti paham. Susah juga dijelaskan Ustaz. Iya. Karena belum tahu isi majrur. Iya, isi majrur ya. Masih banyak pelajaran lagi. Jadi coba lagi. Ar-Rahmani. Ini nggak boleh lagi mudhaf Allahi Ar-Rahmani mudhaf ilaih. Kenapa? Sama-sama ma'rifah. Ya kan? Sama-sama ma'rifah berarti na'at. Ya kan? Karena Ar-Rahman sifat Allah. Iya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kodenya yang kemarin kan? Nah, itu. Kemudian di mudhaf nggak boleh ada alif lam. Ismi kan nggak ada alif lam. Cocok banget jadi mudhaf. Mudhaf ismi Allahi mudhaf. Sedangkan mudhaf Allahi nggak boleh. Karena Allahi ada alif lamnya. Syarat jadi mudhaf nggak boleh ada alif lam. Paham insyaallah lama-lama. Kemudian Rahmani, Rahimi juga sama. Rahimi na'at lagi. Na'at kepada Allahi. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Bagus juga pertanyaan itu. Berarti udah ini Ustaz. Cuma tinggal nambah pelajaran ya. Iya. Cocok apa tulis di naik ke Ya, atas. siap. Enak pakai papan tulis tuh. Iya, Ustaz. Jadi kita pesan apa tulis satu dan Iya. Jadi jadwal pelajarannya hari apa kan? Setiap hari, Ustaz. Setiap malam. Setiap malam. Habis maghrib. Nah, itu. Malam Boleh Selasa juga, Ustaz. Malam Selasa? Iya. Enggak apa-apa. Selasa. Setiap malam. Besok kalau ada waktu aku ikut juga. Insyaallah jangan ikut Ustaz. Segan lah kami ikut Ustaz kok. Ya Ya aku cuma Allah. dengar baik. Masih banyak juga yang tak tahu. Barang sudah mau ditinggalin kok. Kami juga 4 tahun ditinggalin. Kitab itu beda ado lagi sama wa. Udah hilang teman-teman. Kita bawa lah Ustaz papan tulis ke sini. Ya anak-anak kan ada apa salahnya? Yang namanya belajar kan tak ada malunya. Benar. Kayak ghairu, Ustaz itu mudhaf ghairul mufidi mudhaf ilaih. Wa kharaja bil mufidi al murakkabu. Enggak? Keluar dengan kata mufid oleh murakkab. Kita tanya dulu, kenapa baca kharaja? Fi'il madhi memang fa'ala. Oke? Kemudian bi karena huruf jar. Mufidi karena majrur. Kenapa baca murakkabu? Kenapa baca murakkabu? Nah, coba dibayangkan dulu 5 menit. 5 menit juga boleh. Udah gimana sih? Yang tadi yang terakhir, wa kharaja bil mufidil murakkabu. Keluar dengan kata mufid oleh murakkab. Kenapa baca murakkabu? Fa'il marfu. Fa'il siapa? Ayo dari Fa'il kharaja kah? Kharaja fi'il madhi perlu pada fa'il lah. Udah oke berarti murakkabu. Ghairul mufidi. Ghairu kita baca kita naik kepada murakkab. Murakkab yang tidak memberi faedah. Ghairu naik kepada murakkabu. Naik kepada marfu tanda rafa dhamma. Kemudian karena mufidi berarti mudhaf ghairu. Mufidi mudhaf ini. Enggak mungkin mufidi naik kepada ghairu. Orang barisnya ghairu kan? Mufidi. Nanti paham pelan-pelan. Nah, Ustaz. banyak berdoa. Masih muda kok. Kalau yang tua-tua ya gak susah masuknya. Nah, itu dia. Ya kan ada pepatah kata mengatakan kan Ustaz. Nah, bagaikan menulis di atas air kan? Oleh tuh. Kan naksi. Nahu gulamu Zaidin. Contohnya gulamu Zaidin, gulami Zaidin yang benar. Gulami Gulami Zaidin. Zaidin. Nahu gulami Zaidin ya. Mudhaf nahu gulami mudhaf ilaih. Seperti gulami Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Min ghairi dari ketiadaan, isnadi syai'in menyandarkan sesuatu, ilaihi kepadanya gulami Zaidin. Min ghairi dari ketiadaan, isnadi syai'in menyandarkan sesuatu, ilaihi kepadanya gulami Zaidin. Gulami Zaidin to. Nah, itu namanya murakkab idhafi, bukan kalam, ya kan? Tapi kalau kita tambah fi'il, kita isnad. Qoma gulamu Zaidin, jadi kalam. Berdirilah budaknya si Zaid, kan? Udah kayak qoma Zaidun, kan? Gampang. Insyaallah gampang. Contoh lagi. Wa in qoma Zaidun, dan jika berdirilah oleh si Zaid. Itu 3 malah kalimatnya. In qoma Zaidun. In huruf syarat, qoma fi'il madhi, Zaidun isim, fa'il qoma. Ya kan? Jika berdiri si Zaid. Kok panjang begitu enggak ada faedah? Karena belum ada jawabnya. Kita belum mengerti. Jika si Zaid berdiri, kita masih nunggu. Kenapa? Kalau si Zaid berdiri, kamu dapat uang, misal. Baru lengkap, kan? Ini belum ada jawabnya, enggak lengkap. Fa inna tamamal faidati. Ada. Fa inna tamamal faidati. Inna tamama. Ya kan? Inna tamama. Fa inna tamamal faidati fihi, maka bahwa sungguh sempurna faedah. Fihi, padanya in qoma Zaidun. Kasih kode ek apa gitu. Fa inna tamamal faidati, maka bahwa sungguh sempurna faedah. Fihi, padanya in qoma Zaidun, yatawakkafu.
terhenti ia ala kepada zikri jawab syarti, kepada menyebut jawab syarat. Maka bahwa sungguh sempurna faedah padanya ingkoma zaidun itu ya tawakafu, terhenti ia, tergantung ia ala zikri jawab syarti, kepada jawab syarat. Jadi ingkoma zaidun baru sempurna harus ada jawabnya. Ingkoma zaidun koma amrun. Jika bangun si Zaid, bangun si Umar misal, kan udah lengkap, baru disebut kalam. Kalau ingkoma zaidun doang enggak. Nah, dikit lagi. Fala yusamma kullun minal misalaini kalaman indan nuhati. Nah, fala yusamma kullun minal misalaini, maka tidak dinamakan akan tiap-tiap dari dua contoh. Dua contoh gulami zaidin dan ingkoma zaidun. Ya kan? Fala yusamma, maka tidak dinamakan kullun akan tiap-tiap minal misalah ini dari dua contoh kalaman akan kalam ain dan nuhati di sisi ulama nahu. Enggak disebut kalam karena enggak ada faedahnya. Ya. Jadi la ilaha illallah itu kalam karena ada faedah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita udah paham kan? Oh, ternyata enggak ada Tuhan selain Allah. Ada lafadznya, ada murakabnya, ada faedahnya kan? Udah kalam. Alhamdulillahirabbil alamin, udah satu kalam. Bismillahirrahmanirrahim, udah satu kalam. Nah, itu. Cuma ada syarat satu lagi, bil wati. Belum kita ngaji kan? Ada pertanyaan coba. Kalau enggak saya yang nanya anda. Bismillahirrahmanirrahim. Minal misalah ini, min huruf huruf jar. Misalah ini majrur. Tanda jarnya? Iya, kenapa ya? Sim tasnya. Mufradnya? Misalun boleh? Misalun kan? Misalun, misalani, misalah ini amsal jamaknya kan? Amsal. Amsalun. Nah, itu. Udah paham berarti? Nah, sebentar lagi udah naik Untamimah ini kayaknya nih. Masya Allah. Agak paham dia. Paham, ya. Masya Allah. Berarti waktu sekolah mungkin agak banyak belajarnya. Nah, langsung mau banyak belajar. Emang udah lupa doang. Udah lama nggak megang kitab kan? Padahal semua udah pernah pinter katanya. Cuma lupa lagi. Paling tinggal baru 4 tahun 5 tahun ya. Kalau saya udah 27 tahun. Saya tahun dia baru kemarin tamat. Tahun dia udah tinggal. Udah puluhan tahun. Nggak pernah dibuka. Sebenarnya kayak orang sekolah SD, Ustaz. Kita sekolah SD, belajar baca kelas 1. Kelas 1 kita udah bisa baca. Kelas 2 udah bisa. Kalau kita udah bisa baca, nggak mungkin lupa. Ada nggak orang yang tiba-tiba nggak pernah ngebaca, nggak bisa baca lagi? Nggak mungkin. Nggak ada kan? Tetap bisa, ini Budi, ini Bapak Budi bisa. Kalau kita udah pernah bisa, nggak bakal lupa. Kecuali yang kita lupakan kaedah-kaedahnya. Itu udah pasti. Tapi baca bisa. Tapi kalau dulu belum pernah bisa, nah itu mudah lupa. Ya kan? Nggak apa-apa Ustaz. Enggak telat. Wa qauluhu bil wad'i. Tadi kan matannya al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemarin kita artikan bil wad'i dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Yang disebut kalam, lafaz, ada susunannya, ada faedahnya pakai bahasa Arab. Kayak bismillah kan bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab bukan kalam. Si Zaid pergi ke pasar, bahasa Indonesia. Bukan kalam. Itu kalau kita maksud dengan wad'i bahasa Arab. Kita robah jadi bahasa Arab baru jadi kalam. Zaidun yadhhabu ila suq. Si Zaid pergi ke pasar. Baru kalam kan? Ternyata wad'i itu ada dua maknanya. Ada maknanya nanti bahasa Arab, ada maknanya sengaja diucapkan. Sengaja diucapkan. Kalau nggak sengaja diucapkan walaupun bahasa Arab, nggak disebut kalam. Nanti penjelasannya. Contoh, kita tidur, ngigau. Orang nggak sadar ngomong, koma zaidun katanya. Kan? Ada fi'il, ada fa'il, ada susunannya, ada faedahnya. Tapi karena dia ngucapin yang nggak sengaja, nggak disebut kalam. Karena dia nggak sadar. Ada yang memaknai wad'i itu kesadaran. Ada niat untuk mengucapkannya. Nah itu, ini kita baca. Qauluhu bil wad'i. Dan bermula ucapan musanneh bil wad'i, fassarahu ba'duhum bil qasdi. Fassarahu, menafsirkan akannya wad'i ba'duhum oleh sebahagian mereka ulama nahwu. Fassarahu, menafsirkan akannya wad'i ba'duhum oleh sebahagian mereka ulama nahwu bil qasdi dengan niat. Niat. Nah. Saya juga kurang Ustaz, makanya saya pakai kitab ini Ustaz. Kalau yang kecil nampak lagi dah. Nah itu.
Pakai kacamata beda nampak. Nampak lo Ustaz. Sampai Faqauluhu, dan bermula ucapan musannaf bil wad'i itu fassarahu, menafsirkan akannya wad'i ba'duhum oleh sebahagian mereka ulama nahwu. Ba'du fa'il fassara. Bil qasdi, dengan sengaja, niat, dengan niat. Ketika kita mengucapkan koma zaidun ada niatnya, sengaja, baru disebut kalam. Kalau ngigau tadi nggak disebut kalam. Nah, ini kalau makna wad'i kasat. Enggak. Fa kharaja ghairul maqsudi. Fa kharaja ghairul maqsudi, maka keluar oleh yang tidak dimaksudkan, yang tidak diniatkan. Fa kharaja ghairu langsung fa'il kharaja. Fa kharaja ghairul maqsudi, maka keluar oleh yang tidak diniatkan. Mana contohnya? Kakalamin naimi, seperti kalam orang tidur tadi kan. Kalam orang tidur, nggak sengaja dia ngucapin koma zaidun, bukan kalam. Wasahi, seperti kalam orang lupa dia, nggak sengaja ngucapin. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya kalam orang tidur, kalam orang lalai. La yusamma fi'il mudhari' bina majhul, tugasnya merafa'kan naib fa'il. Naib fa'ilnya tersembunyi, takdirnya huwa, kembali ke kalamin naim. Fala yusamma, maka tidak dinamakan akan dianya kalamnya orang tidur. Kalaman akan ke kalam indan nuhati, di sisi ulama nahwu. Gampang banget. Nah, itu tafsir pertama. Maksud pertama dari wad'i yaitu sengaja, ada niat, ya. Sekarang makna kedua bagi wad'i. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabiyyi. Wa ba'duhum mubtada, dan bermula sebahagian mereka ulama nahwu. Wa ba'duhum, dan bermula sebahagian mereka ulama nahwu itu fassarahu, menafsirkan ia hu akannya bil wad'i, hu kembali ke bil wad'i, akannya bil wad'il arabi, dengan buatan orang Arab. Wad'il arabi dengan buatan orang Arab, bahasa Arab. Ba'dhum, dan bermula sebahagian mereka orang Arab atau ulama nahwu itu fassarahu, menafsirkan ia akannya bil wad'il arabi, dengan buatan yang bangsa Arab. Artinya harus bahasa Arab baru disebut kalam. Kalau bukan bahasa Arab nggak disebut kalam, nggak bisa dii'rab. Saya pergi ke pasar, saya nggak bisa dii'rab kan? Nah, itu nggak disebut kalam. Harus ana baru bisa. Fa kharaja kalamul ajami, maka keluar oleh kalam orang ajam. Fa kharaja kalamul ajami, maka keluar oleh kalam orang ajam. Jadi bangsa yang bukan bangsa Arab namanya bangsa ajam. Bangsa ada dua doang, bangsa Arab sama non Arab. Non Arab namanya ajam. Mana contoh bangsa ajam atau kalam orang ajam? Kat Turki, seperti bahasa Turki. Wal barbari, seperti bahasa barbar. Ini barbar, ini bangsa, bukan suku barbar yang jahat itu, bukan. Kan ada kan? Kayak kaum barbar gitu kan, suka membunuh, bukan. Di sini maksudnya bahasa barbar. Ada suku barbar. Nah, kat Turki wal barbari, seperti bahasa Turki, bahasa barbar. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya kalam ajam. Fala yusamma, maka tidak dinamakan akan dianya kalam ajam, kalaman akan kalam indan nuhati, di sisi ulama nahwu. Nah, itu dia. Nah, itu saya gampang banget. Ba'dhum mubtada, wa ba'dhum, dan bermula sebahagian mereka, kan kodenya B kah? Bermula ba'dhu mubtada marfu' bil ibtida, tanda rafa' dhamma, ba'dhu mudhaf, hum mudhaf ilaih. Sementara begitu dulu. Fassara fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, hu maf'ul bih. Bermula sebahagian mereka itu fassara, menafsirkan oleh sebahagian mereka, ada olehnya kan? Jadi fassara fa'ilnya, takdirnya huwa. Oke? Nah, itu. Bil wad'i udah bi huruf jar, wad'i majrur. Arabiyyi naai kepada wad'i. Bil wad'il arabiyyi, dengan buatan yang dibangsakan kepada orang Arab. Arabiyyi. Nah, itu. Ini baru pertama, walaupun kita nggak paham nggak apa-apa, kan baru al-kalam. Ya, tanda isim aja belum. Ya, mestinya nggak perlu ditanya, ba'du kalimatnya apa? Nggak perlu, kita belum belajar tanda isim. Cuma karena dulu udah pernah belajar, nah, makanya ditanya. Tuh. Oh, dikit lagi, habisin.
Misaluma jittama'a fihil quyudul arba'atu. Misaluma, bermula contoh ma. Ijtama'a, yang lengkap padanya ma. Ijtama'a, terkumpul atau lengkap. Nah, gimana mudahnya lah. Misaluma, bermula contoh ma. Ijtama'a, yang lengkap fihi padanya ma. Al quyudul arba'atu, oleh kait yang 4, oleh syarat yang 4. Itu qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Ulang dulu biar paham Ustaz. Kalam adalah lafad 1, murakkab 2, mufid ada faedah 3, bil wad'i bahasa Arab 4 kan? Itu 4 namanya kait. Kait. Baru disebut kalam harus ada 4 kaitnya. 4 syaratnya lah bahasa mudahnya. Kalam ada lafadnya, ada murakkabnya gabungannya, ada faedahnya, ada bahasa Arabnya kan? Mana contoh yang lengkap? Misaluma, bermula contoh ma ijtama'a, yang lengkap padanya ma oleh al-quyudu fa'il ijtama'a, oleh kait-kait yang 4 itu qama Zaidun. Qama Zaidun udah lengkap tuh. Qama lafad, Zaidun lafad. Qama fi'il, Zaidun fa'il, udah murakkab. Qama Zaidun, si Zaid berdiri, kita udah paham. Kemudian qama Zaidun bahasa Arab, udah lengkap. Zaidun qa'imun juga sama. Nah, itu dia. Walaupun kita udah paham, beliau masih menjelaskan lagi. Fal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Maka bermula misal yang pertama itu fi'il dan fa'il. Fal misalul awwalu, maka bermula contoh yang pertama itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Qama Zaidun enggak? Wasani, dan bermula yang kedua. Mana yang kedua? Misal yang kedua, contoh yang kedua itu mubtada'un wa khabarun. Mubtada dan khabar. Zaidun qa'imun. Wa kullun minal misalaini lafdun murakkabun mufidun bil wad'i fahuwa kalamun. Wa kullun minal misalaini, bermula tiap-tiap dari kedua contoh tadi. Bermula tiap-tiap dari kedua contoh tadi itu lafdun, ada lafadznya. Murakkabun, ada murakkabnya. Mufidun, ada faedahnya. Bil wad'i, dengan bahasa Arab. Bahwa maka dianya tiap-tiap itu kalamun, disebut kalam kan? Udah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Nah, boleh bertanya. Kalau tidak bertanya, malas bertanya, jalan-jalan. Atau malas bertanya, sesat di jalan. Nah, harus rajin bertanya. Bismillah. Semua asap tidak tahu. Asap itu bakar sampah. Kalau asap rokok mah nggak banyak kan? Ini asap sampah yang banyak. Paling banyak lagi asap pabrik. Itu. Banyak-banyak. Lafdun khabar, kulun mubtada, perhatikan. Dan bermula tiap-tiap dari dua contoh. Kulun mubtada marfu' bil ibtida' dan rafa' dhammah min huruf jar, misalnya ini majrur dengan min tanda jar ya isim tasniyah kan? Lafdun khabarnya. Lafdun murakkabun, lafdun khabar, khabar marfu' bil mubtada, tanda rafa' dhammah. Kalau kita tanya lagi kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Maka isim mufrad tanda rafa'nya dhammah. Murakkabun. Kenapa baca murakkabun? Lafdun murakkabun. Kenapa? Kenapa murakkabun? Nah, na'at. Murakkabun na'at kepada lafad. Lafad yang disusun. Murakkabun na'at kepada lafdun, na'at kepada marfu', marfu' tanda rafa' dhammah. Mufidun na'at lagi kepada lafdun. Na'at pada marfu', marfu' tanda rafa' dhammah. Bi udah huruf jar. Wad'i majrur kan? Ini fa jangan kita bahas dulu, fa apa antar bingung kan? Huwa mubtada lagi, kalamun khabar lagi. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab.